Gini amat, hidup tiap hari bangun siang. Kayak pengen gitu bangun pagi, terus berangkat kerja. Nasib pengangguran. CPNS 2023. Wih, beneran dong? Ah, daftar aja kali. Siapa tuh dapat kerja ya kan? Tes bahasa Inggris. Kok ada tes bahasa Inggrisnya sih? Gua kan nggak bisa bahasa Inggris, aduh gimana ini? Aduh, belajar lewat kamus. Nggak bisa bahasa Inggris. Belajar dong di Jago Bahasa. Siapa tuh? Waduh, nggak pengen kan kejadian itu terjadi di hidup kalian? Gua Dias dan kali ini gua akan membahas kenapa sih jadi ASN itu sulit banget. Yaps, betul banget. CPNS nanti akan dilaksanakan di tanggal... bentar. Oh iya, tanggal 17 September nanti guys. Makanya kamu jangan skip video ini kalau kamu pengen lolos tes CPNS. Mari kita bahas. Ada nggak teman-teman di sini yang pengen banget jadi ASN? Kira-kira karena alasan apa sih? Apakah ingin punya jenjang karir yang baik? Atau mungkin jadi menantu idaman? Kalau ada alasan lain bisa kalian tulis aja di kolom komentar. Nih gue tunjukin apa aja yang menjadi keuntungan ketika kamu sudah menjadi ASN. Yang pertama adalah stabilitas pekerjaan. Menjadi seorang ASN akan menjadikan Anda memiliki kestabilan pekerjaan yang dimana kalian tuh sulit dipecat tanpa alasan yang jelas. Ya bisa dibilang stabil aja sih. Yang kedua adalah penghasilan tetap. Dimana menjadi seorang ASN, kalian tuh mendapatkan gaji tetap yang menyesuaikan dengan pangkat dan golongannya. Terus juga gaji ini cenderung meningkat seiring berjalannya pengalaman dan kenaikan jabatan pastinya ya. Yang ketiga adalah jaminan sosial. Dimana sebagai ASN kalian akan mendapatkan jaminan sosial yang dimana mencakup asuransi kesehatan, terus dana pensiun, ya yang dapat memberikan keamanan finansial secara panjang atau jangka panjang. Selanjutnya adalah keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, di mana ini biasa menjadi keluhannya anak-anak korporat ya, atau bisa dibilang budak korporat. Di mana kalau kalian menjadi ASN, itu jam kerjanya itu teratur dan lebih sedikit kemungkinan terlibat dengan pekerjaan-pekerjaan di luar jam kerja pastinya ya. Kan biasanya ada upah lembur seperti itu, di ASN itu jarang banget. Yang berikutnya adalah kontribusi pada masyarakat. Sebagai ASN, Anda berkontribusi dalam pelayanan publik dan pembangunan negara, di mana kalian akan memiliki kesempatan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Ya, jadi ya mungkin terpandang lah istilahnya. Selanjutnya adalah pensiun. ASN biasanya memiliki program pensiun yang mengizinkan Anda untuk pensiun dengan gaji tetap setelah mencapai batas usia pensiun yang ditentukan. Yang terakhir adalah yang gue sebutin di awal, yaitu adalah status sosial pastinya ya. Karena menjadi ASN tuh terpandang banget lah di masyarakat. Ya ini mungkin stereotip dari zaman dulu, dimana kalau kalian itu kerjaannya bukan ASN, itu kayak kurang terpandang. Ya jadi cocok lah bisa dibilang menantu idaman, atau bisa membawa rasa bangga dan penghargaan diri buat kita sendiri ketika menjadi seorang ASN. Udah dipandang orang dan kita juga merasa bangga. Itu dia poinnya. Oke, itu tadi kan adalah keuntungan atau yang enak-enaknya ketika menjadi seorang ASN atau PNS ya. Dan gue mau ngejelasin ini yang gak enaknya ketika kalian mau menjadi ASN. Yaitu ada 3 poin besar yang gue akan sampaikan. Nah, ketiga poin besar ini adalah beberapa seleksi yang akan kalian lewatin. Step yang pertama adalah seleksi administrasi. Ya, ini kayak seperti pada umumnya ya, di mana kalian harus melengkapi dokumen-dokumen penting yang menjadi berkas pendukung buat pendaftaran kalian menjadi ASN. Next, yang kedua adalah SKD, yaitu seleksi kompetensi dasar, di mana kalian akan melewati 3 tes. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan atau disebutnya TWK, di mana kalian akan diberi soal-soal atau bahkan bisa juga diinterview mengenai dasar-dasar kenegaraan kalian atau jiwa-jiwa patriotisme kalian itu seperti apa dalam menjadi seorang ASN. Yang kedua adalah tes intelijensi umum atau disingkat TIU, di mana kalian akan diberi soal-soal atau mungkin tes mengenai wawasan kalian soal Indonesia mungkin, atau wawasan-wawasan umum lainnya. Yang terakhir adalah tes kepribadian, di mana kalian akan diuji mengenai soal-soal yang berhubungan dengan kepribadian kalian pastinya. Ya udah kayak gitu sih.
Setelah kalian melewati yang namanya SKD tadi atau lulus SKD, kalian akan melalui fase ketiga yaitu SKB, yaitu adalah seleksi kompetensi bidang. Di mana nantinya kamu akan diuji sesuai dengan bidang yang kamu milikin. Ya, misalkan kalian lulusan apa, ya diuji sesuai dengan bidangnya. Dan kalau kita berbicara tentang tes bahasa Inggris, itu biasanya ada di SKD-nya nih, atau seleksi kompetensi dasar, yaitu wawasan-wawasan kalian soal bahasa Inggris. Ya, bisa dimasukkan di tes intelijensi umum ini sih, yaitu tes bahasa Inggris juga ada nantinya. So that's why ketika kalian menjadi ASN, ini benar-benar harus disiapkan dengan matang setiap tahapnya. Apalagi kalau kita berbicara tes bahasa Inggris yang menjadi ketakutan banyak orang. Sebagai contoh, gue akan memberikan salah satu soal bahasa Inggris yang bisa menjadi tes ujian nanti ya. Yaitu yang pertama, kita coba ambil contoh di sini, gue udah nyiapin. The man has been here, bla bla bla, 1990. Jadi kita pilih after, in, for, or since. Nah, jadi kira-kira lelaki ini sudah berada di sini, kita pakai apa? Pakai after, setelah, in, dalam, for, untuk, on, pada, atau since, sejak. Nah, jadi pasti jawabannya adalah since, yaitu sejak. Ya, karena kita menggunakan present perfect continuous. Nah, dimana kalau kalian sudah belajar yang namanya dasar grammar, pasti kalian udah bisa menjawab soal-soal grammar ini dengan mudah. Jadi pastikan kalian punya pemahaman dasar soal grammar. Ya, kalau nggak bisa, mau nggak mau kalian harus punya sesi khusus belajar bahasa Inggris. Atau bisa gabung juga di kelas Jago Bahasa. Dimana di kelas Jago Bahasa itu kita juga punya program yang namanya ESP ya, atau English for Specific Purpose, dimana ditujukan buat orang-orang yang punya tujuan tertentu untuk bahasa Inggris. Misalkan mau belajar bahasa Inggris buat lolos tes CPNS, itu bisa kita sediakan programnya buat kalian. Jadi yuk siapin bareng-bareng. Oke, mungkin itu tadi sedikit pembahasan dari gua mengenai tes CPNS ini, dan buat orang-orang yang lagi berjuang untuk lolos tes CPNS, semangat semuanya. Dan gua pengen ngutip suatu quotes nih dari Venus Williams, dimana dia bilang, "Just believe in yourself even you don't. Pretend that you do and at some point you will." Jadi percaya aja meskipun kalian awalnya masih ragu, tapi ya lakuin aja gitu sebisa kalian. Setidaknya kalian sudah berusaha dan lakukan yang terbaik. Itu dia.